Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu khususan ahli kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syurillahi lahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amali bani Adam, setiap amalan anak keturunan Nabi Adam alias amalan manusia, lahu itu manfaatnya kembali ke manusia itu sendiri. Illa siyama, kecuali puasa yang saat ini kita lakukan. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana, dan saya, ajzi bihi, yang akan membalas atau memberikan ganjaran atas puasa itu. Salah satu ibadah yang tidak bisa dipamerkan itu puasa. Kalau ibadah yang lain kan bisa dipamerin, sholat yang bisa. Kalau sendirian cuma petnya naudzubillah ben. Kalau ngimami enggak kelar-kelar, bacaannya kelik-kelik panjang, kali lebar, kali lama. Apalagi di belakang ada calon besan gitu ya. Panjang, bisa dipamerin. Zakat yang bisa dipamerin. Apalagi haji, wah hebat yo. Yang berangkat satu yang nganterin orang sekampung. Kalau di Jakarta sih, di perkotaan nggak begini, coba di kampung. Yang berangkat satu, yang nganterin 10 truk. Kayak orang mau kampanye, pulang panggilnya harus Pak Haji. Disambut merawis ya. Oh, pakai petasan ya. Oh iyalah. Dulu Pak Haji gitu ya. Oh enggak. Oh iya, pembaris kan? Wah, kalau nyambut panglima perang pulang lah pokoknya. Ya, presiden lewat, karpet merah digelar, ya, pasukan pagar betis. Nah, ibadah yang nggak bisa dipamerin ini puasa ini. Yang dipamerin apanya? Apa pura-pura lemes? Apa pura-pura bibir pucet? Gampang. Nah, maka ibadah yang nggak bisa dipamerkan itu puasa. Wasiyamu, dan puasa itu junnatun, benteng. Kalau jannatun surga, kalau jinnatun bangsa jin. Tergantung harokat depannya. Kalau junnah itu artinya benteng. Puasa itu benteng. Maka ada hadis yang ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Anak muda,
Kalau memang sudah mampu kawin, nikah. Lah kalau belum mampu kawin, puasa. Karena dengan puasa itu untuk ngerem. Kalau nggak ada remnya ya blok, bahaya. Puasa itu benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika di hari puasa salah satu di antara kalian, atau gampangnya ketika hari itu engkau berpuasa, fala yarfus, jangan ngomong kotor. Puasa-puasa masih ngomongnya nggak direm. Tabrakan belum jadi ya lo, mas le miso-miso nggak karuan. Miso-miso, bahasa Indonesianya miso-miso. Maki-maki. Padahal tabrakan nggak jadi loh, baru mau. Di pertigaan yang satu dari sini, satu dari sini. Gitu aja. Puasa-puasa mulutnya nggak bisa ngerem, ngomong masih miso-miso, maki-maki. Lah kalau puasa ya fala yarfus. Maka orang puasa itu kan ada 3 level. Ini ada keterangan dalam kitab Ihya. Puasa itu ada 3 level, 3 kelas. Kelas yang pertama namanya saumul awam atau saumul am, yaitu orang yang berpuasa yang penting gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri, tapi mulutnya gak keren, matanya juga gak, apa-apanya gak, pokoknya yang penting gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri. Ibarat orang naik kereta yang paling murah, apa namanya paling murah itu? Ekonomi, apa bisnis? Ekonomi paling murah. Itu puasa kelas ekonomi. Kemudian ada namanya saumul khawas. Ini ibarat kereta tadi kelas atasnya ekonomi apa? Bisnis. Lah itu orang puasa yang selain gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri, yo mulutnya dikontrol, matanya dikontrol, semuanya dikontrol. Ini ya buat ya. Kadang puasa-puasa ya masih pengennya miso-miso ya. Kadang malah kalau sore mau beli bukaan macet itu malah hawanya pengen marah aja ya. Baju ya. Hawanya sewot aja. Wah, wes iki. Lah iya, umpama di jembatan situ loh, kita mau keluar di belakang udah ngantri, depan kita ada emak-emak naik motor yang sennya kanan ternyata beloknya kiri. Iya. Bawanya sewot aja. Puasa kelas 2. Kelas apa tadi? Bisnis. Lah yang ketiga ada namanya saumul khawasil khawas. Ibarat kereta mah yang kelas eksekutif. Ini orang yang dalam berpuasa ia selalu mengingat Allah. Dalam sesaat ia tidak ingat Allah ketika ia terjaga, maka menganggap puasanya batal. Kalau kita nggak mungkin. Kelas 2 aja udah syukur. Kelas 1 aja udah alhamdulillah ya. Yang kelas apa tadi? Ekonomi. Wes pokoknya bisa nggak makan, nggak minum sampai terbenam matahari, apalagi kelas panas di PRT ya. Pengennya tuh helmnya dikasih es batu. Panas. Apalagi lagi motongin triplek gimana ya. Wah, panas ngebul. Wah. Apalagi temen nggak puasa lagi. Lah iya. Ayo, air putih yang ada embunnya, wih, peger gelegek. Lihatnya apa nih begini? Iya, wah itu. Makanya puasanya pekerja sama puasanya bos itu pahalanya kayaknya lebih gedean pekerja man. Nah, kalau kayak saya ini puasa ngapain? Nggak ngapa-ngapain.
paling pegangin mic doang, jadi tantangannya kecil man. Kalau situ tantangannya gede, jadi pahalanya lebih gedean situ man kalau puasa. Lah iya megangin mic di tempat AC, habis itu rebahan. Lo ibadah itu kan as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Makin sulit ia menjalani, maka semakin besar pahalanya. Lah kalau kayak saya nih puasa tantangannya apa? Enggak ada tantangannya blas. Cuman megangin mic, ruangan AC, apa-apa disiapin, tinggal duduk ngedongeng pek udahan, habis itu rebahan. Apa tantangannya? Kayak Mbak Slamet itu tantangannya berat, ya Mbak. Wah, jam 10 hawanya muanto. Tidur, wah belum saatnya tidur. Ya kalau saya ngantuk tidur. Wah, saya ngerasain dulu. Kita capek-capek puasa, mandor, yo muslim duduk depan kita sambil makan semangka yang beli gerobakan itu. Kan dipotong tipis, wah kelihatannya seger. Udah keledek lagi dia. Wah, semangka. Ayo siapa yang nggak puas, ayo saya traktir. Oh, mandor. Mungkin puasa saya dulu pahalanya lebih besar daripada sekarang. As-sawab ala qadri ta'am. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan ia menjalani. Maka ketika puasa fala yarfus, jangan ngomong kotor. Wala yashab, jangan berantem. Ya, kadang malah orang berantem, kadang terjadinya malah bulan puasa ya. Tawuran nih, tapi alhamdulillah kayaknya bulan ini aman ya. Nggak ada kabar tawuran ya. Yang tahun kemarin baru hari pertama udah informasinya tawuran. Pas depan Islamik lagi. Orang-orang pada habis sholat subuh. Di Islamik ada pengajian subuh, di luar tawuran. Alhamdulillah semoga sadar ya. Wala yashab, jangan berantem. Fa in sabbahu ahadun, maka ketika dimaki-maki, sabbah itu artinya maki-maki, ledek. Ketika orang yang berpuasa itu diledek oleh seseorang, au qatalahu, atau diajakin berantem. Kalau yashab itu berantem cuman hanya sekadar adu mulut, tapi kalau qatala itu berantem adu fisik. Ya artinya arahnya ke sana, cuman kalau ini nggak nyampe pembunuhan. Ya pokoknya berantem tapi berantem fisik gitu. Kalau yang yashab itu berantem tapi hanya mulut tok. Falyakul, maka berkatalah, inni umruun shaimun, saya lagi puasa. Berarti kalau ntar udah buka puasa boleh? Ya enggak gitu. Yang mau diledek orang pas lagi puasa, tahan begitu. Allahu Akbar langsung samperin tojok buk. Ya enggak gitu. Artinya kita puasa itu dilatih sabar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang Nabi Muhammad itu berada dalam kekuasaannya, alias demi Allah, sumpah berarti. La khulufu famis shaimi, bau mulutnya orang yang berpuasa. Ya teh ya, apalagi sahurnya ceki sama petek. Terus puasa, itu kalau ngomong nggak kumur-kumur, mantep baunya ya. Kita diajak ngomong langsung
Lah Allah bersumpah bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu itu lebih wangi indallahi di sisi Allah min rihil miski dibanding dengan wanginya minyak misik. Misik itu minyak yang terkenal paling mahal, paling wangi. Sekarang kan misik-misikan, namanya aja misik, bukan misik beneran. Bau mulutnya orang yang berpuasa, tapi di sisi Allah loh ya, bukan di sisi sesama manusia, bukan. Di sisi sesama manusia yuk mantep, baunya yuk bikin pala puyeng. Apalagi sahurnya wis mangannya jengkol, jeki, ngobrol depan kita angop, wah, baunya. Yang awalnya kita ngantuk langsung melek. Yang awalnya lemes itu langsung jerantal sehat. Tapi biarin begitu, kalau di hadapan Allah itu lebih wangi. Lawang sementara kita mau berhadapan sesama manusia, ya tetap bau mulut itu dihilangi. Tapi kalau berbuka puasa itu langsung minum, jangan kumur-kumur dulu. Pokoknya langsung minum, habis minum baru Allahumma lakasumtu. Ini Allahumma lakasumtu dulu baru minum. Ya kalau urutan dalam kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah itu kebalik. Jadi minum dulu, kalau kita ngawalinya minum, kalau kita ngawalinya makan ya makan dulu walaupun cuma sesuap. Habis itu baru doa Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Kalau kita kan rata-rata kan doa dulu ya. Dulu Allahumma lakasumtu langsung. Ya kembali urutannya. Ya walaupun nggak ngaruh apa-apa sih. Cuman urutannya kembali. Yang urutan itu makan atau minum dulu walaupun yang penting punya puasanya batal dulu. Dibatalin puasanya dulu entah dengan minum, entah dengan makan. Lah kalau langsung dengan nyium istri gitu. Boleh nggak? Buka puasa, yang penting kan batal kan puasanya. Lah dengan cara istri di sebelahnya, begitu Allahu Akbar langsung, yo nyium lah. Lah ya nyium. Lah iya, kan udah umpama berhari-hari enggak. Begitu pas adzan maghrib istri di sebelah, kan? Allahu Akbar. Langsung. Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Main boleh. Udah halal ya, udah boleh. Apalagi udah ngempet ya kan? Udah ngempet. Langsung begitu azan langsung celep. Daripada ke kojem. Iya maksudnya tadi lo urutan buka doanya apakah celep dulu baru Allahumma lakasumtu. Penting pokoknya puasanya batal dulu baru baca doa. Walissaimi dan bagi orang yang berpuasa farhatani ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma yang keduanya itu membahagiakan orang yang berpuasa. Yang pertama, idza aftara ketika ia berbuka puasa. Aftara itu berbuka puasa. Maka Idul Fitri itu artinya kembali berbuka puasa atau kembali tidak berpuasa. Itu kalau dimaknai secara tekstual itu begitu Idul Fitri.
Cuman sering kita dengar maknanya Idul Fitri kembali suci. Keliru, makna yang keliru. Idul Fitri, Eid dari kata asli ada artinya kembali. Al-Fitri dari kata aftara artinya berbuka alias tidak berpuasa. Jadi Idul Fitri itu kembali tidak puasa setelah sebulan berpuasa. Cuman gampangnya orang memaknai Idul Fitri kembali suci. Ya mau terlanjur ya biarin lah ya. Ya sama kayak takjil itu. Takjil itu dari kata ajala. Ajala itu segera. Lah, takjil itu arti aslinya orang yang bayar zakat sebelum malam takbir, itu namanya takjil. Ya, kayak begini nih, umpamanya ntar malam masih saya bayar mau rencana pulang kampung lah. Bayarnya belum malam takbir, itu namanya takjil. Cuma sekarang takjil dirubah jadi kolak, jadi bakwan, ya wis ben udah terlanjur. Jadi martabak. Padahal aslinya bukan itu. Takjil itu membayar zakat fitrah sebelum malam takbir. Zakat fitrah itu kan wajibnya ketika matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Pokoknya hari terakhir Ramadan kita buka puasa itu baru mulai wajib sampai nanti khotib turun mimbar khutbah Idul Fitri. Itu wajibnya waktu waktu membayar zakat fitrah. Maka yang paling afdol orang membayar zakat fitrah itu yaitu malam takbir itu. Nah, karena kita ini kan di perkotaan ini rata-rata kan dititipin ke sini. Lah kalau nitip kok bareng-bareng malam takbir semua, nganterin titipannya yang gempor. Panitianya yang nganterin titipan itu. Kan titipan ini harus dianterin sebelum khotib naik mimbar. Kalau dulu di kampung itu semalaman gak tidur. Karena orang bayar zakat fitrah itu pokoknya begitu buka puasa, habis buka puasa sholat maghrib, rame-rame pada ke masjid, ke musola. Lah panitia di masjid di musola belum bungkusin, belum ini. Pokoknya kadang tuh jam 2, jam 3 baru beres. Jam 1 ketok-ketok rumah, Assalamualaikum, nganterin zakat. Karena memang wajibnya yaitu lah disiasati supaya panitia itu gak kerepotan, ya udah bayar zakat sebelum malam takbir. Nah itulah yang disebut dengan takjil. Ya kalau hitung-hitungan afdol, orang bayar zakat fitrah itu pas malam takbir, kemudian kita antar langsung ke orang yang dituju. Dan memang kita yakin betul orang itu berhak. Dan yang paling diutamakan adalah kalau ada orang yang masih ada hubungan keluarga, entah ponakan, entah paman, entah apalah pokoknya yang masih ada hubungan keluarga dengan kita, dan dia dari sisi ekonomi memang butuh. Nah kemudian setelah hubungan keluarga semuanya dari keturunan kaya raya 7 turunan ya, tajir melintir ya wes. Tetangga terdekat. Kalau tetangga udah semuanya beres, lah barulah yang lainnya. Pokoknya yang paling didahulukan itu kalau yang masih ada hubungan keluarga. Lah karena rata-rata masyarakat perkotaan ini nggak mau repot, kemudian dianterin ke masjid, dianterin ke musola. Lah statusnya kita itu nitip. Lah panitia, makanya kita itu statusnya bukan amil, kita ini statusnya panitia. Kalau amil itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Lah kita yang tunjuk siapa? Kita ngangkat diri sendiri lah namanya. Makanya namanya kita ini bukan amil tapi panitia. Makanya kemarin Mbak Selamat kata amilnya hapus Bang. Kita ini bukan amil, kita ini panitia. Kalau amil itu orang yang dapat surat mandat dari pemerintah untuk ngurusi zakat.
Nah, kalau kita ini kan swadaya, wes kita dalam satu masyarakat, wes swadaya bikin kepanitiaan. Lah itu bukan amil. Lah kalau panitia itu statusnya hanya wakil dari orang yang menyerahkan zakat. Misalnya Pak Didi datang ke sini, diserahin ke saya umpama. Lah saya ini wakilnya Mas Didi. Lah beras yang di tangan saya ini kalau belum tersalurkan ke orang yang berhak, maka zakatnya Mas Didi ya belum gugur. Lah makanya kita sebagai panitia itu kalau beras ini belum nyampe ke orang yang dituju, maka yo zakatnya belum dihitung zakat, masih dalam titipan. Lah makanya yo wong nitip itu yo diusahakan sebelum hari-harinya. Ya kayak di sinilah. Ini udah misalnya kayak di sini biasanya saya pada pulang sih yo. Tinggal delay sama saya di gitu. Pokoknya kalau maghrib itu kalau perlu sudah beres semua. Udah diantar-anterin. Siapa tahu ada yang malam takbir memang butuh nungguin berasnya, nungguin duitnya. Memang ternyata di masyarakat kita itu ada orang yang butuh begitu tuh ada. Karena ada orang yang pernah cerita langsung. Ya sampai datang minjem beras itu berarti kan memang dia nggak punya kan. Kalau orang sudah datang minta minjem, mau minta ngalu minjem. Iya memang dia nungguin. Makanya kalau bisa ya memang secepatnya didistribusikan. Nah itu seandainya nih kita jadi panitia belum sampai ke serahin ke orang itu, orang yang punya pulang daya, pulang kan masih di kita nih. Nah itu baiknya di mana ini tuh? Titip ke orang yang mewakili yang terima. Umpama, mohon maaf ya, Eman umpama orang yang berhak terima. Pak Haji sebagai panitia nganterin ke rumahnya Eman, ternyata Eman sudah pulang kampung. Lah kalau memang ada kontak ya di WA, Man ini ada beras untukmu ini. Lah Eman bilang ya udah nitip ke Pak Haji. Berarti Pak Haji statusnya menerima titipan dari mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Kalau muzaki itu orang yang memberi zakat. Kalau mustahik orang yang berhak menerima zakat. Titip statusnya ya kayak di sini rata-rata begitu. Begitu malam takbir, si fulan yang memang pantas untuk terima ternyata orangnya sudah pulang. Nah, kalau kemarin di RT 3 Pak Pardi statusnya menerima titipan dari muzaki, orang yang membayar zakat, dia menerima sebagai mustahik. Karena mustahik yang bersangkutan orangnya sudah pulang. Nah kalau asal digantungin, yo itu belum gugur zakatnya. Umpama Eman gak ada, tak gantungin aja depan pintu. Nah, iya kalau diterima Eman. Kalau diambil sama Pak Idris yang sambil nyari nasi ya Pak Idris ya harus. Karena statusnya kita itu sebagai panitia itu harus memastikan zakat itu sampai ke mustahik. Beda dengan amil. Kalau amil itu wakil dari mustahik, kalau panitia itu kalau amil ya benar itu wakil dari mustahik, wakil dari orang yang menerima zakat. Lah kalau kayak kita ini panitia itu wakil dari muzaki. Jadi statusnya orang datang ke sini itu nitip zakatnya, dititip ke kita panitia. Lah orang nitip, wong parkir motor di Alfamart aja 2000. Lo mosok orang nitip kok nitip tok. Makanya kadang kalau orang nyerahin hewan kurban udah nggak ada uang titipan masih minta A B C D, mau potong diri saja. Seandainya nih kita masih banyak nih, bikin numpuk nih di kita nih, orang pulang,
semua. Ya kalau memang dia berhak ya oke-oke aja. Iya. Yo. Lah kalau memang dia berhak, ya oke-oke aja, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya tapi kita udah mewakafkan diri sebagai panitia itu kan harus siap bertanggung jawab bahwa barang zakat ini sampai ke mustahik. Lah makanya kita bikin peraturan pokoknya sebelum malam takbir udah nggak terima lagi, yaitu karena kita statusnya sebagai penerima titipan. Lah umpama udah jam 9 datang saya ya terserah, udah dibilangin itu plang spanduk dipasang udah mulai dari tanggal kemarin ya kemarin ya masang dari tanggal sekarang ini tanggal 22 iya enggak bayar ya 21 iyalah pokoknya itulah. Lisa ini farhatani yafrahuhuma. Orang berpuasa itu ada dua bahagiaan. Idza aftara, ketika ia berbuka puasa, fariha bi fitrihi, maka ia berbahagia dengan berbukanya itu. Memang ketika ketika berbuka puasa itu kayak ada pelong gitu ya. Coba lu umpama kita, kalau orang kampung saya namanya mokak. Orang Jawa Timuran mokel, ya. Kalau orang Sunda apa man? Mokel, iya kalau orang daerah saya Jawa Timuran namanya mokel. Mokel, orang berpuasa yang jam 9 udah minum apa Pak Jin namanya ke orang sini? Ya anak-anak itu namanya. Lah orang tua ya banyak kok. Kalau di Betawi dibilangnya sih puasa berumpul. Lah ya umpama lo orang puasanya nggak nyampe, umpama siang lagi panas kayak PRT ya, melas di atas panas. Akhirnya karena udah nggak kuat, akhirnya langsung beli Viro yang ada embunnya Iman ya, diminum gelegek. Begitu ia sore maghrib ngelihat orang berbuka puasa itu ada kayak rasa nyesel ya. Wah, coba ini tadi dipertahan. Nah maka ketika berbuka puasa itu ada rasa kayak kebahagiaan, kayak plong, walaupun ya cuma minum apa gitu, apalagi puasa yang siangnya itu penuh perjuangan, udah naik motor dari sini ke Sumur Batu macet panas, nyampe sono motongin triplek ngebul, lihat temen nggak puasa, itu ketika maghrib itu kayaknya ada rasa kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau kayak saya nih, cuma rebahan, habis rebahan mekanik, habis itu rebahan lagi, kebahagiaannya kurang. Bahagia pertama ketika berbuka puasa. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan nanti di surga ketika berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله العظيم العظيم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا وطاعة وولدا صالحا. اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة